Saat saya berusia 6 tahun, kami tinggal di distrik Chugoku di kota. Kastil kecil yang pernah diperintah oleh seorang penguasa feodal. Dengan dihapuskannya klan dan pembentukan prefektur, kantor prefektur didirikan di provinsi yang berdekatan. Sehingga kota kami tiba-tiba menjadi tempat yang sunyi. Ayah saya tinggal di Tokyo bersama mantan penguasanya. Karena ibu saya berpikir bahwa Shizuka sudah jauh lebih dewasa. Ia merasa harus mengajari saya beberapa hal. Jadi setiap pagi ia mengajari saya suku katakana dan menyuruh saya berlatih menulis. Meskipun ayah saya hanya seorang prajurit infanteri pada masa klan feodal, kami tinggal di sebuah rumah yang dilengkapi gerbang dan dikelilingi oleh tembok tanah. Di depan gerbang terdapat parit, dan di tepi seberangnya berdiri gudang penyimpanan pemerintah klan. Suatu hari, setelah pelajaran saya selesai, ibu saya mulai menenon. Saya akan keluar untuk bermain, kataku, dan aku berlari meninggalkan rumah. Suaraku tertinggal di belakangku. Kami tinggal di bagian kota yang terdiri dari rumah-rumah milik pemerintah. Jadi bahkan di musim semi kami tidak dapat melihat pohon willow atau bunga sakura. Hanya beberapa bunga kamelia merah yang dapat dilihat di balik tembok yang mengelilingi rumah kami. Dan di samping lumbung padi terlihat tanaman jeruk yang menumbuhkan kuncup hijau pucatnya. Di sebelah barat rumah kami terdapat sebidang tanah kosong. Di antara ubin-ubin batu yang tersebar di sepanjang tanah terdapat bunga semanggi dan bunga violet. Saya mulai memetik beberapa bunga semanggi. Setelah mengumpulkannya beberapa saat, saya teringat bahwa pada hari sebelumnya, seorang anak laki-laki di lingkungan kami mengatakan bahwa memetik bunga merupakan kebiasaan yang aneh bagi seorang anak laki-laki. Dan tiba-tiba sambil melihat sekeliling, saya melempar bunga-bunga itu. Untungnya tidak ada yang melihat saya. Saya berdiri di sana dengan sedikit linglung. Hari itu cerah dan terang. Saya dapat mendengar suara-suara dari tenunan ibu saya gigiton. Di seberang tanah kosong tersebut, terdapat rumah Ohara. Suaminya telah meninggal. Dan jandanya, yang berusia sekitar 40 tahun, tinggal sendirian di sana. Tiba-tiba saya merasa ingin mengunjunginya. Dan saya berlari ke depan rumah dan bergegas masuk, sambil melepaskan sandal jerami saya dan membuka pintu geser dengan keras. Saya bergegas masuk, hanya untuk mendapati janda itu, dan seorang wanita muda yang belum pernah saya lihat. Sebelumnya sedang memeriksa buku bersama. Kimono gadis itu dihiasi dengan pola-pola merah. Tatanan rambut cimadanya bergaya wanita yang belum menikah. Meskipun aku masih kecil, aku tahu dia datang dari pusat kota. Mereka menatapku seolah-olah aku benar-benar mengejutkan mereka. Wajah masing-masing merah padam. Aku hanyalah seorang anak kecil, tetapi aku merasa perilaku mereka tidak biasa, cukup aneh. Ketika aku melirik ke bawah, pada halaman buku mereka yang terbuka, aku melihat buku itu dicetak dengan warna yang indah. Nyonya, buku bergambar macam apa itu? Aku berjalan langsung ke arah mereka. Gadis itu meletakkan buku itu menghadap ke bawah dan menatap janda itu dan tertawa. Sampul buku itu juga dicetak berwarna, dan aku kebetulan melihat wajah besar seorang wanita di atasnya. Janda itu menyambar buku itu dari gadis itu, membukanya, dan mengulurkannya di hadapanku sambil menunjuk sesuatu di gambar itu. "Shizu, menurutmu ini apa?" katanya. Kali ini tawa gadis itu semakin keras. Aku melirik halaman itu, tetapi posisi orang-orang dalam gambar itu begitu rumit, sehingga aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. "Ini kakek, bukan?" kata janda itu. Baik janda maupun gadis itu tertawa bersama-sama dengan keras. Aku menyadari bahwa itu tidak mungkin kakek. Aku merasa mereka memperlakukanku dengan hina. "Sampai jumpa lagi, Nyonya." Tanpa mendengarkan janda itu menyuruhku menunggu, aku berlari keluar pintu. Aku tidak tahu bagaimana menilai gambar apa yang sedang dilihat kedua wanita itu. Tetapi aku merasa kata-kata dan tindakan mereka cukup aneh, cukup tidak menyenangkan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku takut untuk memberitahu ibuku apapun tentang kejadian ini.